Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Mami Kidos. Share lagi kegiatan aku ya mams. Masih seperti biasa, kegiatan rutinitas ibu rumah tangga dengan dua orang anak mams. Kali ini aku kebangun seperti biasa di jam setengah 5 subuh. Nah, ini tuh pemandangan subuh harinya dari rumah aku. Masya Allah cantik banget ya mams ya, suasana kota Bandung di subuh-subuh kayak gini. Lanjut, ini tuh aku mau langsung aja gercep untuk cuci baju. Kebetulan cucian baju aku juga udah menumpuk ya mams. Sambil menunggu anak-anak pada bangun juga, karena ini tuh kebetulan di hari Senin alias hari super sibuknya para mams di rumah pasti ya. Karena hari ini tuh hari yang diawali dengan kerempongannya emak-emak, yang pastinya nyiapin sekolahnya anak ya, yang paling utama. Karena ini tuh hari yang pasti bakal bikin emak-emak agak stres sedikit di pagi-pagi gitu ya. Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu Mas. Nah, lanjut, ini tuh aku mau mulai masak nasi, karena kebetulan setelah aku cek di rice cooker aku itu tuh ternyata nasinya udah kosong. Jadi aku cuci aja beras dan langsung untuk masak nasi, karena bahaya banget kalau misalkan gak ada nasi itu. Aku tuh suka kelabakan gitu, kasihan kakak kan kalau misalkan gak sarapan nasi dulu. Karena kalau misalkan ngasih sarapan dia roti bisa-bisa aja sih mams. Cuma kebetulan aku tuh belum belanja bulanan untuk bulan ini, jadi aku tuh belum ada kesempatan karena suami aku itu liburnya masih ada kerjaan aja gitu. Jadi dia tuh masih belum bisa untuk nganterin aku belanja bulanan. Ya udah deh, ini tuh aku masak seadanya aja. Nah, untuk kali ini aku mau bikin sarapannya buat kakak itu nasi putih plus gehu aja ya mams ya. By the way, pada tahu gehu nggak sih? Kalau di daerah aku itu gehu alias toge tahu ya. Cuma kalau misalkan aku tuh gehu itu ya paling cuma tahu ditepungin aja. Maksud aku kayak gitu ya, yang simpel-simpel aja gitu mams. Nah, mams di rumah gimana nih kalau misalkan masak nasi diukurnya pakai jari kayak aku, atau misalkan ada takarannya sendiri gitu? Kalau aku kayaknya udah kebiasaan kayak gitu ya mams, diajarin sama mama aku. Jadi ya udah, jangan dihujat ya kalau misalkan aku nakar air buat masak nasinya kayak gitu. Nah, lanjut, ini aku juga mau bikin empek asinnya ade biru. Kebetulan aku punya kabocha atau labu kuning di kulkas, jadi aku mau satuin aja sama buburnya ade biru. Terus nanti aku mau tambahin dada ayam juga ya mams ya. Kalau untuk makanan ade sih sebetulnya simple juga ya mams. Aku itu yang penting masukin karbo, protein hewani, dan juga sayur-sayuran ya mams ya. Jadi sebetulnya dalam satu menu tapi lengkap gitu. Nah, ini aku lagi nyuapin adek. Kebetulan kakak itu udah berangkat sekolah, suami aku juga udah berangkat kerja. Nah, untuk suapin adek ini biasanya aku antara sebelum mandi atau sesudah mandi. Kebetulan ini adek biru udah mandi, jadi aku tinggal suapin aja. Nah, alhamdulillah adik biru itu sekarang udah jarang sakit ya mams ya. Mungkin karena cuacanya juga udah stabil. Terus sekarang juga dia lagi happy gitu, lagi banyak yang udah dia bisa ya mams ya. Kebetulan dia itu sekarang lagi suka joget-joget gitu sama ngoceh-ngoceh gitu. Nah, lanjut, setelah sarapan ini tuh aku ada jadwal untuk posyandu atau timbang balita ya di daerah aku. Nah, ini tuh adik biru baru bisa belajar jalan gitu. Doakan semoga dia bisa langsung jalan ya secepatnya. Nah, lanjut, setelah aku dari posyandu ini aku mau beli telur juga karena lagi promo. Nah, kali ini juga aku mau cerita sedikit ya mams ya, karena memang gak banyak yang aku shoot di video kali ini. Jadi aku mau cerita salah satu video yang gak sempat aku masukin di vlog-vlog aku sebelumnya. Jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu itu aku sempat shoot video tapi aku gak masukin. Nah, ini tuh ceritanya, jadi di daerah aku, karena aku seorang ibu RT, ada laporan dari salah satu warga aku bahwa menemukan satu orang anak yang dia itu tiba-tiba pingsan gitu dan ditolong sama salah satu warga aku ya mams. Nah, dari situ aku gercep langsung nemuin anaknya. Kebetulan anaknya sendiri itu ditemukan dengan keadaan baju yang lusuh dan kayaknya kelaparan gitu ya mams.
akhirnya ditolongin sama salah satu warga aku itu, terus dibersihin, disuruh mandi, terus digantiin bajunya gitu. Alhamdulillah ya punya warga yang memang baik-baik gitu ya. Nah setelah dari situ kita tuh bingung karena kan setelah ditelusuri dan kita tanya ke anak tersebut itu mohon maaf ya mams, dia itu kalau ngejawab itu agak ngelantur dan ternyata anak tersebut itu ternyata punya keterbelakangan mental. Nah dari situ aku koordinasi sama suami aku yang notabene seorang Pak RT di daerah aku. Terus kita itu akhirnya memutuskan jadi pertamanya itu kita mau masukin ke dinas sosial. Cuma kebetulan setelah aku telusuri kalau misalkan dinas sosial itu menjadi pilihan terakhir kalau misalkan tidak ada informasi sama sekali ya mams ya. Jadi ini salah satu info juga untuk kita kalau misalkan kita menghadapi situasi kayak gini. Nah sebelumnya itu aku itu udah share ke beberapa grup di WhatsApp aku atau kontak aku, cuma ternyata nggak ada yang kenal sama anak ini dan ternyata dia itu anak masih di daerah kota Bandung gitu, anak hilang. Akhirnya kita putusin untuk pergi ke kantor polisi terdekat dan akhirnya setelah ditelusuri dan memang anak tersebut adalah anak yang dicari gitu mams, dan alhamdulillah ini tuh ketemu gitu sama orang tuanya. Masya Allah banget ya mams ya untuk cerita kali ini. Jadi aku tuh nggak sempat cerita padahal aku tuh udah niat untuk masukin ke vlog gitu. Kemarin itu baru aku nemuin videonya dan ya udahlah aku masukin aja di vlog yang sekarang. Mohon maaf banget ya kalau misalkan random untuk vlog kali ini mams. Jadi ini tuh cuma sharing informasi aja kalau misalkan menghadapi situasi kayak gitu tuh apa yang harus kita lakukan. Kalau menurut aku ya udahlah 1 kali 24 jam langsung aja lapor ke polisi terdekat atau polsek terdekat. Terus akhirnya ya dengan kejadian kayak gini kita bisa tahu kan ya ternyata memang dia itu adalah anak yang dicari atau anak yang hilang. Alhamdulillah banget aku banyak dapat ilmu dan pelajaran bermanfaat dari kejadian ini. Jadi semoga juga menginspirasi dan menjadi ilmu juga untuk moms-moms semua di rumah ya. Oke mungkin cuma segitu untuk vlog kali ini, simple aja dan singkat aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.